Apa kabarnya hari ini? Pasti semua baik-baik dan apa? Baik. Baik. Oke. Jumpa lagi dengan Kak Desi dan Kak Delvi. Kak Delvi di acara kita Jam Kids. Apa sih itu Kak Jam Kids? Oh, Jam Kids itu adalah Jesus, you are my protector. Ada gerakannya nggak Kak? Ada dong. Nah, Kak Delvi dan Kak Desi mau mengajak adik-adik semua, mari bangkit berdiri, kita gerakan jam ya. Yuk, sama-sama. Jesus, you are my protector. Sekali lagi deh Kak Delvi, boleh ya? Oke, sekali lagi. Semangat ya. Jesus, you are my protector. Nah, adik-adik, sebelum kita mulai, bereskan dulu mainannya, ya. Terus, kita yang rapi di depan ya. Walaupun online di YouTube, tapi semua harus tertib. Nah, sebelumnya kita berdoa dulu, dipimpin oleh Kak Delvi. Silakan Kak Delvi. Tuhan Yesus, kita hari ini mau menyembah Tuhan, berkati. Semoga kita berjalan dari awal hingga akhir. Tuhan pimpin ibadah kita hari ini walaupun online. Kita semua ada di dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kita berdoa. Amin. Amin. Untuk pujian yang pertama, kita nyanyikan Jalan Serta Yesus. Mari bangkit berdiri. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Adik-adik, kita ulang pujian ini dari awal ya. Jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Yeay! Adik-adik, pasti kita semua masih bersemangat ya. Delvi tahu nggak sih kalau kasihnya Tuhan itu sungguh tinggi? Setinggi apa tuh? Tinggi pokoknya. Lalu dalam. Melebihi lautan ya. Nah, kita nyanyikan pujian yang kedua ini ya. Oke. Judulnya apa? Setinggi-tingginya langit. Iya, setinggi-tingginya langit. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, hey, kasih Yesus mengalahkan segala
setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, hey kasih Yesus, mengalahkan segalanya. 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 Mengalahkan segalanya. Mengalahkan segalanya. Yeay. Puji Tuhan adik-adik. Sekarang saatnya kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Adik-adik boleh siapkan diri dengan tertib, kita datang di hadapan Tuhan. Kita mau mengucapkan syukur kita, terima kasih kita kepada Tuhan karena kita masih ada hingga hari ini. Mari kita nyanyikan pujian, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kebaikan-Mu. Kami telah mengawali ibadah kami dan pada pagi hari ini kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus yang memimpin kami
sehingga kami boleh mengerti apa yang kami dengarkan dan yang disampaikan oleh kakak kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Hai adik-adik semua. Jumpa lagi di acara online kita, yaitu Jam Kids. Ya, benar, Jam Kids. Nah, hari ini kita juga masih tetap berbeda karena anjuran pemerintah supaya kita tetap di rumah dan mengurangi aktivitas keluar rumah, tapi kita masih tetap semangat. Semangat apa? Semangat beribadah, semangat mendengarkan cerita tentang firman Tuhan. Oke adik-adik, nah hari ini kakak mau menceritakan, tapi sebelum kakak cerita nih, tolong kakak ingatin nih, tolong mainannya atau hal-hal yang mengganggu konsentrasi, tolong ditaruh di samping, gitu ya. Beberapa menit ke depan kita fokus mendengarkan cerita firman Tuhan, oke? Oke, nah hari ini kakak mau menceritakan seorang yang pintar. Kenapa dia pintar? Oke, dia belajar sungguh-sungguh loh. Walaupun dia manusia biasa. Dia terlahir di satu kota yang bernama Tarsus. Mungkin kalau zaman sekarang adik-adik bisa lihat di peta. Nah, sekarang itu adanya kurang lebih di Turki. Ya. Jadi dia lahir di kota Tarsus, di daerah sekarang itu di Turki lah ya. Nah, dia belajar ke seorang guru besar, gitu ya. Kalau zaman sekarang itu dia belajar ke guru dosen lah gitu ya. Kalau di university atau kalau di sekolah itu guru gitu ya. Nah, dia belajar tuh dengan tekun, dia pelajarin gitu ya. Sampai dia cerdas. Cerdas itu nggak hanya pinter secara textbook, tapi wawasannya juga luas gitu ya. Mengerti banyak hal. Yang pertama dia cerdas. Oke? Walaupun ketika meranjak dewasa, dia mulai nakal nih. Dia saking cerdasnya, saking pinternya, saking rajinnya, saking fanatiknya terhadap satu golongan, yaitu golongan orang Farisi. Nah, dia mulai nakal. Dia mulai mencari anak-anak Tuhan yang suka berdoa, yang rajin ke gereja, yang rajin ibadah online kalau sekarang gitu ya. Dia cari semua. Ya. Dia tangkap. Dia marah ngelihat anak-anak Tuhan yang rajin, yang sungguh-sungguh mengikuti apa yang diajarkan oleh kakak sekolah minggu. Dia tangkap, dia masukin ke penjara. Karena mungkin berbeda tata cara ibadahnya berbeda, mungkin ritual organisasinya berbeda gitu ya. Dia marah. Semua orang tuh harus ngikutin apa yang sama dengan aku, gitu ya. Bahkan dia tidak segan-segan untuk membunuh orang-orang yang sungguh-sungguh mengikut Tuhan Yesus. Nah, nakal kurang lebih begitu ya. Makin remaja dia nakal tuh. Gitu. Dan suatu ketika Tuhan berkomunikasi langsung sama Saulus ini namanya. Jadi saat dia berkomunikasi langsung dengan Tuhan, dia berubah. Mungkin Tuhan gak berbicara langsung seperti kayak Rasul Paulus nih. Kalau Rasul Paulus, Tuhan berbicara langsung. Mengapa engkau menganiaya aku? Ya. Dari situ dia kaget. Karena dia berkomunikasi langsung sama Tuhan, dia kaget dan dia bertobat, berubah. Oke, yang kedua poinnya adalah kita berkomunikasi setiap hari sama Tuhan.
Mungkin Tuhan nggak berbicara langsung dari atas, gitu ya, nggak berbicara langsung. Seperti yang tadi kita dengar tadi, Saulus. Tapi kita tetap harus berkomunikasi sama Tuhan. Bisa setiap pagi kita berdoa sama Tuhan, bisa setiap malam, gitu ya. Oke, untuk waktunya kamu pasti harus konsultasi dengan orang tua, gitu ya. Baiknya pagi atau malam, disesuaikan dengan aktivitas. Tapi intinya, dia berkomunikasi sama Tuhan. Setelah berkomunikasi sama Tuhan, dia berubah. Dia nggak nakal lagi. Tapi dia serius berkomunikasi sama Tuhan, gitu ya. Bahkan dia mau melayani pekerjaan Tuhan. Gitu. Nah, berubah setelah berkomunikasi sama Tuhan, dia berubah. Udah nggak nakal lagi. Nah, teman-teman di sini, kalau masih nakal gitu ya, nggak apa-apa. Tapi besok kita berubah. Setiap hari kita berubah. Mungkin yang tadinya nakal mulai dikurangin, gitu ya. Kenakalannya mulai dikurangin. Yang tadinya bangunnya males gitu ya, mesti dibangunin dulu, baru mau sekolah dibangunin gitu ya, baru bangun. Itu pun kalau mama keluar kadang suka tidur lagi gitu ya. Nah, itu mulai berubah tuh. Yang nakal-nakal begitu mulai berubah. Pasang alarm, udah waktunya sekolah, pasang alarm. Alarm bunyi, kita bangun. Itu hal-hal yang sepele, gitu ya. Hal-hal keseharian. Nah, mulai tuh kita berubah tuh. Gitu. Oke, teman-teman. Poin yang kedua tadi apa? Berkomunikasi sama Tuhan. Walaupun Tuhan tidak langsung berbicara kepada kita, tapi tetap kita berdoa, berkomunikasi sama Tuhan. Supaya kita bisa berubah seperti Paulus atau Saulus itu. Oke, teman-teman. Setiap hari kita berubah menjadi yang lebih baik. Gitu. Hal apa lagi yang bisa kita rubah? Hal-hal sederhana apa yang bisa kita rubah adik-adik? Siapa yang mau jawab? Coba, kakak mau dengar. Oh ya kak, aku misalnya udah mulai sekarang kak. Gitu ya. Coba kakak mau dengar. Iya lupa. Kita kan ibadah online ya. Jadi kamu kalau kasih masukan boleh. Kasih video, kirim ke grup boleh. Gitu ya. Tapi kakak percaya pasti kamu mau jawab nih pertanyaan kakak. Kak, saya kak. Oh pasti kakak melihat kalian mau jawab gitu ya. Tapi kakak coba wakilkan beberapa contoh. Misalnya yang suka iseng gitu ya, ke WC nggak disiram gitu ya, hal-hal sepele ini. Nah itu coba dirubah. Mulai ingat disiram gitu ya. Pokoknya yang nakal-nakal gitu ya, yang mulai ngelawan orang tua gitu ya. Nah seumuran kalian nih, apalagi yang udah SD, yang kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, bahkan yang kelas 5, kelas 6, nah udah mulai nih melawan sama orang tua. Dibilangin udah mulai nakal. Gitu ya. Kadang-kadang kakak suka denger tuh, wah mama cerewet nih. Ngomel mulu, ngomong mulu, nah, gitu kan. Tapi ngomongnya nggak di depan mama tentunya kan, tentunya di belakang. Nah mulai berubah tuh. Gitu ya. Seperti Rasul Paulus tadi, yang nakal, dia mulai berubah. Ya, sedikit demi sedikit, terutama hal-hal keseharian kita nih, nah kita mulai berubah tuh, seperti yang kita pelajarin tadi Rasul Paulus. Oke, teman-teman semua. Nah, kakak percaya poin yang pertama tadi apa? Yang pertama kita belajar dari Paulus atau Saulus. Yang pertama harus menjadi anak yang rajin, supaya pinter. Yang kedua, berkomunikasi sama Tuhan. Selanjutnya, kita mulai berubah menjadi anak yang lebih baik. Tidak nakal lagi, gitu ya. Walaupun perubahannya tidak drastis, tapi ayo mulai berubah sedikit-sedikit. Seperti yang tadi kakak kasih contoh, gitu ya. Mungkin masih banyak contoh-contoh yang lain, gitu ya. Kakak berharap nanti waktu kita bisa offline ketemu, kalian bisa jawab nih, kak, saya udah dengar kakak cerita,
saya udah berubah loh kak. Oh yang tadinya, banyak tuh nanti. Wah kakak seneng banget tuh kalau dengar begitu tuh ya. Kakak aja seneng. Apalagi Tuhan di surga. Pasti seneng banget. Gitu. Oke adik-adik semua. Nah, semoga firman Tuhan hari ini memberkati kita semua. Oke? Yuk, mari kita lipat tangan, matanya ditutup, ikutin Kak Yosi berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan cerita tentang firman-Mu. Biarlah cerita ini tertanam di hati kami. Dan kami menjadi pelaku firman-Mu ya Tuhan. Berkati acara Jump Kids ini, berkati seluruh kru yang telah bertugas dalam acara Jump Kids ini. Berkati juga orang tua kami yang telah membesarkan kami, sehingga kami bisa mengenal Engkau. Pertemukan kami minggu depan untuk kami bisa sama-sama belajar firman. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke adik-adik semua. Sampai jumpa minggu depan. Goodbye. Halo adik-adik, ayat hafalan kita minggu ini diambil dari Galatia 6 ayat 2 yang berbunyi, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Kakak ulang satu kali lagi ya. Galatia 6 ayat 2. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Nah, adik-adik hafalkan, nanti adik-adik videokan. Videonya bisa adik-adik kirim ke kakak-kakak sekolah minggu di kelas adik-adik masing-masing ya. Ayat hafalan minggu ini terdapat dalam Amsal 16 ayat 6. Demikian firman Tuhan. Dengan kasih dan kesetiaan, kesalahan diampuni. Karena takut akan Tuhan, orang menjauhi kejahatan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Amsal 16 ayat 6. Dengan kasih dan kesetiaan, kesalahan diampuni. Karena takut akan Tuhan, orang menjauhi kejahatan. Terima kasih. Amsal 16 ayat 6. Dengan kasih dan kesetiaan, kesalahan diampuni. Karena takut akan Tuhan, orang menjauhi kejahatan. Terima kasih. Adik-adik tetap sehat, tetap semangat, tetap di rumah aja. Tuhan Yesus memberkati.